User bisa membuat akun terlebih dahulu. Lalu setelah membuat akun selesai, kita simpan dan ini mengarah kepada halaman login. Setelah user mempunyai akun, user bisa login dan langsung mengarah ke halaman dashboard. Lalu user bisa langsung mengakses karyawan, tugas pembayaran, dan logout. Pertama-tama kita akan mengakses ke menu karyawan. Kita bisa menambahkan, ada data tambah, edit, dan delete. Kita bisa menambahkan data karyawan, ada nama, email, alamat, posisi itu, jabatan, dan nomor telepon. Kita simpan, lalu data berhasil ditampilkan di sini. Lalu kita bisa edit juga, sama seperti tadi, simpan. Lalu kita lanjut ke menu tugas. Yang pertama kita di sini juga ada button tambah tugas, edit, dan hapus. Kita bisa menambahkan tugas dengan mengklik tombol tambah tugas. Kita bisa menyimpan, kita isi dahulu, kita bisa simpan, edit juga. Terus kita langsung ke pembayaran. Kita bisa sama seperti sebelumnya, ada button tambah pembayaran, ada edit dan hapus. Pertama-tama kita ke tambah pembayaran, isi data tersebut, kita simpan, pembayaran masuk ke dalam menu pembayaran. Kita juga bisa edit seperti tadi. Kita setelah selesai user ingin keluar, kita bisa logout. Akan menjelaskan alasan saya memilih judul Hasil Manajemen adalah karena saya melihat adanya kebutuhan nyata di Medika Digital Nusantara terkait pengelolaan pekerjaan tambahan atau side job untuk karyawan mereka. Selama saya mengamati dan berdiskusi dengan pihak perusahaan, ternyata ada beberapa kendala dalam pengelolaan tugas tambahan. Contohnya yaitu, pertama, karyawan seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang tugas yang harus diselesaikan dan bagaimana tugas tersebut dinilai. Kedua, sistem manual yang digunakan untuk mencatat tugas dan pembayaran kadang kurang akurat dan memakan waktu. Ketiga, tidak ada transparansi dalam proses ini sehingga baik karyawan maupun perusahaan merasa kurang puas. Masalah-masalah tersebut membuat saya berpikir bahwa perlu ada sistem yang lebih baik untuk membantu perusahaan mengelola tugas tambahan secara lebih terorganisir. Mengapa saya mengambil istilah hasil manajemen? Karena berbeda dengan task manajemen yang hanya fokus pada tugas utama. Hasil manajemen ini lebih spesifik untuk mengelola pekerjaan tambahan, di mana karyawan mendapatkan kompensasi sesuai tingkat kesulitan dan jumlah tugas yang mereka selesaikan. Mengapa saya memilih studi kasus di PT Medika Digital Nusantara? Karena di perusahaan PT Medika Digital Nusantara adalah perusahaan yang sudah menerapkan model kerja dengan tugas tambahan untuk karyawan mereka. Ini membuat saya bisa melakukan studi kasus yang lebih spesifik. Perusahaan ini memiliki kebutuhan yang jelas sehingga aplikasi yang saya kembangkan nantinya bisa langsung digunakan. Data dari perusahaan bisa saya gunakan untuk membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Studi kasus yang spesifik ini menurut saya akan membuat penelitian saya lebih fokus dan berikan solusi yang bisa langsung diterapkan. Dengan aplikasi ini, saya berharap bisa membantu PT Medika Digital Nusantara dalam beberapa hal seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan tugas tambahan sehingga tidak perlu repot mencatat secara manual. Kedua, memberikan transparansi kepada karyawan baik dalam hal tugas yang dikerjakan maupun pembayaran yang mereka terima. Ketiga, dari sisi perusahaan, aplikasi ini juga membantu meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan tugas atau pembayaran. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari prototipe yang telah saya buat. User akan tetap berada dalam dashboard dan jika logout akan ke halaman login kembali. Ini saya akan jelaskan UML aplikasi hasil manajemen. Yang pertama itu saya mempunyai dua aktor yaitu karyawan dan admin. Fitur yang dapat diakses admin yaitu login, dashboard, data karyawan, tugas, pembayaran, dan logout. Fitur yang dapat diakses karyawan yaitu login, dashboard, data karyawan, tugas, dan logout. Alur kerjanya adalah setiap pengguna harus login terlebih dahulu. Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard. Setelah ke dashboard, pengguna dapat mengakses fitur sesuai
hak aksesnya. Lalu setiap aktivitas akan tercatat dalam sistem. Untuk mengakhiri, pengguna harus logout. Diagram UML ini menggambarkan sistem manajemen yang terstruktur dengan pembagian hak akses yang jelas antara admin dan karyawan. Sistem ini fokus pada pengelolaan karyawan, tugas, dan pembayaran dengan dashboard sebagai pusat kontrolnya.